bagian sedikit pun di dalam Islam. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran fi qalbihi wa wajhihi wa qabrihi wa hasyrihi. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka baginya cahaya. Jadi dia akan mendapatkan cahaya, nur. Ya. Cahaya di mana? Di hatinya, di wajahnya, di kuburannya, dan dia juga akan mendapatkan cahaya nanti pada hari di mana manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wa kanat lahu najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salatnya niscaya dia akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Wa husyira ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang yang menjaga salatnya, maka nanti pada hari kiamat pula akan dikumpulkan ya, bersama dengan para nabi, ya, para siddiq, orang-orang yang membenarkan, syuhada, dan orang-orang yang gugur syahid, ya, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dan mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya, sebaik-baik teman. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Siapa saja yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Dia tidak punya cahaya. Dia tidak punya burhan, petunjuk, dan dia tidak akan selamat nanti pada hari kiamat. Tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf. Dan dia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Wal iyadzu billah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan kebaikan, cegahlah manusia dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu, sesungguhnya pada yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya, sekarang kita masuk ke faedah yang ke-43 ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ini jadi kita masih di ayat yang ke-17 ya. Jadi kita masih di ayat yang ke-17 ya. Jadi faedah di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya dan pertemuan saat ini masih di ayat yang ke-17. Insyaallah kita sampai ayat yang ke-19 ya. Jadi tinggal 3 ayat lagi insyaallah. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di faedah yang ke-43 ini terdapat penjelasan bagi kita tentang
Ya, bagaimana upaya kita melatih anak-anak agar bisa beramar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Jadi ayat yang ke-17 ini ya, juga memberikan faedah kepada kita berdasarkan pesan Luqman Al-Hakim agar kita selain melatih anak kita untuk mendirikan salat, ya kita juga berusaha, ya, berupaya untuk melatih mereka agar bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, melatih anak-anak untuk beramar bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahy 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Dan itu dilakukan sejak dini. Tadribul abna'i 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar منذ الصغر. Ya, jadi sejak dini. Jadi perkara ini merupakan ya, perkara yang penting. Jadi anak kecil ya, walaupun ya kecil usianya, dini usianya, ya kira-kira seumuran anak yang memang sudah bisa diajak berbicara, diajak berdialog gitu ya. Ya. Walaupun mungkin belum baligh ya. Ketika anak itu sudah bisa diajak bertukar fikir ya, sudah ya seusia anak yang mumayyiz lah ya. Kan dia sudah bisa membedakan, mumayyiz itu kan bisa membedakan baik dan buruk gitu kan. Tahu kalau sesuatu itu baik dan sesuatu yang lain itu buruk gitu ya. Maka tidak hanya kita kenalkan ini baik, ini buruk, tapi juga kita latih mereka agar yang baik itu ya berupaya untuk mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Dan yang buruk itu berusaha untuk melarang orang lain dari keburukan atau kemungkaran tersebut. Li'anna al-ibna, kenapa? Nah ini. Idza nasha'a min as-sighari da'iyatan ila al-khair, sayastafidu huwa wa yastafidul akharun. Gitu ya. Jadi kalau ini dilakukan ya, diupayakan oleh orang tua pada anaknya, maka anak itu sendiri juga akan mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat. Jadi ini akan bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya. Kalau ini diupayakan, dilatih sejak usia dini, maka orang tua yang melatih anaknya untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu manfaatnya juga akan kembali kepada mereka dan juga anak-anak mungkin di sekitarnya, ya, anak-anak yang bergaul dengannya, ya. Jadi karena seorang anak jika sejak kecil tumbuh sebagai seorang da'iyah ilal khair ya, seorang dai juru dakwah, jadi ini bukan hanya orang dewasa saja. Jadi yang boleh mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun boleh ya. Dan betapa banyak ya orang dewasa yang terpanggil dari ajakan anak kecil ya. Dan itu sah-sah saja. Ini juga menunjukkan bahwa orang tuanya perhatian terhadap anaknya ya, dalam masalah ini. Jadi seorang anak jika sejak kecil tumbuh sebagai seorang da'iyah, seorang dai yang mengajak kepada kebaikan, maka dia sendiri akan mendapatkan manfaatnya, begitu juga orang lain. Ya. Amma al-faidatu allati tahsulu biha atau tuhsalu lahu anna da'watahu lil akharin takunu tahsinan lahu min an yad'u ila al-munkarat. Faidah yang akan diraih oleh seorang anak dari dakwahnya tadi, maka ya dengan dakwahnya anak tersebut ya,
itu akan menjadi tahsin, apa? Benteng gitu ya. Akan membentengi anak tersebut dari ajakan orang lain untuk melakukan kemungkaran. Jadi kalau anak itu kita latih untuk ya mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ini bisa menjadi apa? Benteng. Ya. Jadi faedah lainnya apa? Ini menjadi apa? Benteng bagi anak kita. Kan ya kejadian-kejadian seperti anak itu dilecehkan, karena ya dia tidak punya semacam benteng ya, tameng ya, tidak bisa apa-apa. Lain halnya ketika anak itu ya dilatih untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ketika ada orang yang ingin ya berbuat kemungkaran atau melihat orang kemungkaran, dia punya apa? Mental gitu ya untuk apa? Mencegah itu. Karena dia terlatih demikian. Ya. Jadi itu bisa menjadi tahsin, hisn. Ya, bisa menjadi tameng ya atau benteng. Membentengi anak tersebut dari ajakan orang lain untuk melakukan kemungkaran. Wa qad qila qadiman, ya dulu dikatakan idza lam tad'u tud'a. Jadi jika kau tidak mengajak, maka kau yang akan diajak. Jika kau tidak menyeru, kau yang akan diseru. Gitu ya. Jadi ini ungkapan yang bagus ya. Tidak hanya bagi orang dewasa saja ya, anak-anak kita ya begitu cepat ya terpengaruhnya dengan orang lain ya. Karena kalau kita yang tidak menyeru, maka kita yang akan diseru. Kalau kita yang tidak mengajak, kita yang akan diajak ya. Idza lam tad'u tud'a. Jika kau tidak mendakwahi orang lain, maka kaulah yang akan didakwahi. Fa idza kana libnu da'iyatan ila al-khair fa hadhihi fi hadd dzatiha takunu lahu wiqayatan min du'ati syarr. Apabila seseorang anak itu sudah menjadi seorang dai ya, artinya dia terlatih untuk ya mengajak menuju kepada kebaikan, maka ini sekaligus bisa menjadi perisai ya, dirinya dari dai-dai yang mengajak kepada keburukan. Li'annahum 'arafuhu bi annahu da'iyatan ila al-khair. Ya, karena orang-orang yang mengajak keburukan itu mereka tahu ya bahwa fayajiduna annahu la sabila lahum ilaihi. Mereka tahu bahwa mereka tidak ada jalan bagi mereka ya, untuk menaklukkan para dai yang ya, mengajak kepada atau bersungguh-sungguh dalam mengajak manusia kepada kebaikan gitu. Jadi kalau seorang anak terdidik untuk menjadi seorang dai ya, dalam arti ya mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka ini sekaligus bisa menjadi perisai ya, dari dai-dai ya, dari para penyeru kemungkaran. Karena para penyeru kemungkaran ya, orang-orang yang mengajak kepada keburukan itu, mereka sebenarnya tahu ya, tidak ada jalan bagi mereka. Mereka ini tidak mampu untuk menaklukkan. Kalau mad'u kan ditaklukkan ya, diseru ya, diajak. Jadi orang yang sama-sama mengajak nggak bisa menaklukkan gitu ya, yang lainnya ya.
Jadi para penyeru kemungkaran tidak mampu untuk menaklukkan para penyeru kebaikan. Gitu ya, maknanya seperti itu. Baik, ini dari segi apa jemaah? Faidah dari, jadi dengan dibiasakan untuk berdakwah, maka itu menjadi penjagaan sekaligus ya perisai dari keburukan orang lain maupun orang yang mengajak kepada keburukan. Baik, kita lanjutkan jemaah. Wa amma naf'ul akharin. Nah, ini manfaat yang bisa, tadi kan manfaat yang bisa dirasakan oleh anak itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Ya. Manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain, farubbama yahtadi ala yadahi unasun fatakunu hidayatuhum fi mizan hasanatihi. Ya. Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain, barangkali ya ada saja orang yang akhirnya mendapatkan hidayah atau petunjuk ya melalui anak kita, dan itu tentu juga akan ya memperberat amalan timbangannya ya. Amalan timbangan siapa? Ya, anak tersebut dan juga orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya juga ikut apa? Mendapatkan manfaat ini. Jadi manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain ketika anak kita dididik untuk beramar ma'ruf nahi munkar, maka bisa jadi ya ada orang yang apa? Sadar dengan apa? Atau mendapatkan petunjuk melalui anak kita. Dan itu juga bisa memperberat amal timbangannya dan juga amal timbangan orang tuanya. Ya. Seperti hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin kafa'ilihi, gitu kan. Orang yang menunjukkan ya, kebaikan kepada orang lain, maka seperti dia mengerjakannya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dan Nabi SAW di sini bersabda apa? La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Sungguh Allah memberi petunjuk ya, atau seandainya sekiranya Allah itu memberi petunjuk kepada seseorang karena itu ya hasil usahamu, karena usahamu ya, mengajak dia, itu khairun laka, maka itu lebih baik bagimu min an yakuna laka humrun na'am, daripada engkau memiliki onta merah. Onta merah ini apa jamaah? Onta yang warnanya merah gitu ya. Ini sebenarnya bisa dibawa ke zaman sekarang. Onta dengan tipe ini onta yang paling mahal. Ada yang korban onta di sini. Bisa ya, di Sidoarjo sudah ada yang ternak onta. Jadi beberapa mudhahi ada yang ya, jadi sekaligus mengamalkan apa? Nahar ya. Jadi onta merah ya. Baik, mungkin nanti Abah tahun depan mungkin mau korban onta sudah bisa kan, insyaallah. Jadi onta itu adalah tidak hanya sekedar hewan tunggangan. Ini menjadi semacam apa ya? Barang berharga yang paling mahal. Jadi satu orang saja yang mendapatkan hidayah petunjuk karena kita, karena usaha kita ngajak ya mereka. Walaupun mungkin saat itu orang itu tidak langsung gitu ya, tapi dia terinspirasi gitu ya, terpengaruh oleh ajakan kita. Maka kita akan mendapatkan
Apa yang kata Allah, ya, lebih baik daripada onta merah. Ya. Kalau tunggangan ya mungkin sekarang apa jemaah? Kenapa Pak? Apa kendaraan yang paling wah gitu ya? Oh gitu ya. Ya. Kau tahu Islam? Ya. Kendaraan yang mewah, kendaraan yang itu enggak ada apa-apanya dengan seseorang yang mendapatkan hidayah, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui usaha kita. Nah, kalau kita tahu hadis ini tentu kita sendiri juga, ya, akan termotivasi, ya, untuk mengajak orang lain. Kadang kita ini kan terhalang oleh ewuh pekewuh, ya, atau enggak enakan gitu ya. Sehingga ketika kita melihat kemungkaran kita tidak mencegahnya. Ketika ada peluang kebaikan kita tidak ngajak orang lain gitu ya. Padahal kalau kita tahu hadis ini kita akan, ya, berusaha. Ya, pasti akan termotivasi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan sebagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya untuk mengerjakan ini. Kita tidak merasa rugi, tidak merasa sia-sia gitu kan. Ya. Terkadang kan orang tergesa-gesa. Kita ini kaum yang tergesa-gesa. Kita belum apa-apa sudah merasa rugi, sia-sia. Maksudnya, wah nanti paling enggak mau ketika kita mengajak kepada kebaikan, kita merasa apa? Nanti ditolak gitu ya. Pesimis gitu, betul. Ya. Atau kalau kita mencegah keburukan, wah nanti saya dibenci dan lain sebagainya, sudah bukan karena Allah lagi. Padahal kalau itu kita lakukan, barangkali saat itu orang tidak langsung menerima ajakan kita, seruan kita. Bisa nanti suatu saat, ya, dia tersadar, oh ya, dan di situ ada peran kita. Kita akan mendapatkan apa yang kata Rasulullah, khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Orang kaya ya, jadi ya, bisa jadi orang kaya. Maka jangan kita merasa ewuh pekewuh, ya, segan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, karena pahalanya, keutamaannya begitu besar. Dan mari kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak kita dalam hal ini. Ya, supaya itu tidak hanya orang lain yang merasakan manfaatnya, dia sendiri juga akan merasakan manfaatnya. Apa tadi manfaatnya? Jemaah, kalau itu akan menjadi apa? Tameng dari keburukan, dari kemungkaran, dan orang yang mengajak kepada kemungkaran. Jadi menjadi perisai. Orang lain juga akan mendapatkan manfaatnya. Baik, adzan dulu ya, nanti kita lanjutkan faedah yang ke-44.
Baik, kita lanjutkan al-faidatur rabi'ah wal arba'un. Faedah yang ke-44. Al-wasiyatu bis sabri la siyama ad-du'atu ila Allah wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ya, fa maqamuhum yahtaju ila sabrin 'azim. Jadi masih pada ayat yang ke-17, lanjutan dari pesan Luqman al-Hakim kepada putranya. Setelah Luqman al-Hakim menasihatkan kepada putranya agar menjaga salat, mendirikan salat, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Lanjut, beliau berpesan kepada putranya, berwasiat agar bersabar, agar memiliki sifat sabar. Ya, karena sama-sama kita ketahui, terutama bagi para penyeru kebaikan, para juru dakwah, da'iyah ilallah, ya, para penyeru kepada Allah, orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu, ya, ada saja ya, rintangan, halangannya. Artinya itu tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Ya, ya, jangankan anak kita, ya, kita sendiri pun juga sering merasakan demikian. Ya, orang tua mengajak anaknya kepada kebaikan, mencegah anak dari kemungkaran. Atau kita mengajak saudara kita kepada yang ma'ruf dan mencegah saudara-saudara kita dari yang mungkar, teman-teman kita, sahabat kita, ya. Selalu saja ada halangan, rintangan. Ya. Ya tadi, belum apa-apa sudah apa? Minder gitu. Belum apa-apa sudah pesimis dan lain sebagainya. Jangan sampai itu membuat kita tidak menyeru kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, kalau kita menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ada saja ya orang-orang yang tidak suka. Ya. Dan itu merupakan sunatullah. Jemaah. Jadi kalau Allah itu menginginkan ya, kebaikan itu merebak, tersebar, maka Allah sebarkan pula lisan-lisan hasad. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau aradallahu nashra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasudin." Ada saja lisan-lisan orang yang hasad. Ya. Karena memang begitulah, ya. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menginginkan suatu keutamaan, ya, kebaikan itu merebak, tersebar, maka Allah sebarkan pula apa? Lisan-lisan orang-orang yang hasad. Ada saja yang benci, ada saja yang tidak suka. Ya. Karena yang namanya al-haq itu lawannya al-batil. Yang baik ada yang buruk, begitu ya. Ketika kebaikan itu diserukan, maka keburukan ahlul batil, ya, itu mereka tidak terima. Ya. Maka di situ kita butuh ya bersabar ketika ajakan seruan kita ya, mungkin tidak diindahkan atau bahkan ditolak. Dan benar apa kata Imam Syafi'i tadi, itu berdasarkan Nabi SAW sendiri. Ya, jadi kalau kita, jangankan kita, Nabi SAW saja juga mendapatkan rintangan, halangan, pertentangan, ya, ditentang bahkan oleh orang terdekatnya. Dan itu kita harus ya siap. Ya. Dan ini juga wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya agar bersabar atas apa yang menimpamu. Ya. Wasbir alama asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya. Jadi selain mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, ya, diwasiatkan kepada anak kita agar bersabar. Kalau
mungkin ajakannya tidak diindahkan oleh orang lain, atau kalau dia mencegah dari kemungkaran mungkin dia akan dikucilkan dan lain sebagainya, ya, itu diwasiatkan kepada anak kita agar bersabar, karena memang ya, posisi orang yang demikian itu memang butuh kesabaran yang besar, ya, butuh kesabaran yang besar. Inna dzalika min azmil umur. Dan ayat ini ditutup dengan firman-Nya, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah termasuk di antara hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi faedah yang ke-45, menjadi faedah terakhir kita untuk kajian kita malam hari ini. Inna azaimal umur la yanhadu li fi'liha illa an-nufusul kibar. Jadi sesungguhnya yang namanya azmil umur atau azaimul umur, ya, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, punya tekad gitu. Kalau orang punya tekad itu, ya, kalau orang itu sudah tergerak, artinya dia memutuskan untuk melakukan suatu hal yang benar, dia perjuangkan, maka itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang punya jiwa besar. Ya. La yanhadu li fi'liha illa an-nufusul kibar. Ya, jadi untuk melakukan kewajiban mengerjakan hal-hal yang Allah wajibkan itu, ya, hanya bisa dilakukan oleh mereka siapa? Orang yang memiliki jiwa yang besar, yang sabar, ya. Yes. Kesabaran itu merupakan ciri orang yang memiliki jiwa yang besar, berjiwa besar. Ya, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah atas apa yang menimpamu, ya, karena kau menyuruh kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan kau mencegah dari yang mungkar. Dan itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh mereka siapa? Yang memiliki jiwa yang besar. Kenapa harus sabar? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berjiwa besar. Demikianlah, ya, faedah yang ke-45, ya, dari ayat yang ke-17. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada faedah-faedah selanjutnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, ya, dan keterlambatan tadi, qadarullah hujan dan sempat mati lampu juga. Ya, mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu dan berupaya menjadi, ya, orang tua pendidik yang bijaksana sebagaimana Luqman al-Hakim kepada putranya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu